mari kita lihat bagaimana arsitektur data diterapkan pada berbagai sektor spesifik di Indonesia. Di lingkungan pemerintahan daerah, fokus utamanya adalah standarisasi data dasar dan integrasi antar dinas untuk meningkatkan skor indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada sektor fintech dan pembayaran, arsitektur harus mampu menangani skala puluhan juta pengguna dengan fitur deteksi penipuan real-time dan pelaporan regulator yang akurat. Di dunia e-commerce, tantangannya adalah mengintegrasikan order multikanal, promosi, dan logistik dari belasan ribu usaha digital yang heterogen. Terakhir, pada sektor rantai pasok dan pangan, arsitektur diperlukan untuk menghubungkan data permintaan, stok, hingga pengiriman agar keputusan intervensi harga bisa dilakukan dengan tepat. Keberagaman kasus nyata ini menunjukkan bahwa arsitektur data harus mampu menjawab tantangan unik dari masing-masing industri di tanah air secara spesifik. Membangun arsitektur data yang ideal bukanlah tugas yang mudah karena terdapat berbagai hambatan. Secara umum, ada 4 tantangan utama yang sering dihadapi organisasi besar. Pertama adalah silo data, di mana sistem dibangun secara terpisah dengan definisi berbeda sehingga pertukaran informasi menjadi sangat lemah. Kedua adalah kompleksitas teknologi akibat penggunaan terlalu banyak alat dan jalur pipa data yang meningkatkan biaya operasional secara drastis. Ketiga adalah kualitas data yang buruk, seperti adanya duplikasi, nilai yang hilang, atau penggunaan data yang sudah usang. Tantangan keempat yang sangat kritis adalah aspek talenta dan organisasi. Organisasi sangat membutuhkan peran spesifik seperti arsitek data, steward, analis, hingga tim tata kelola dan keamanan yang solid. Memahami keempat hambatan ini sangat krusial bagi kalian agar dapat merancang strategi mitigasi yang efektif sejak awal pengembangan arsitektur. Mari kita bedah lebih dalam mengenai tantangan silo data dan kompleksitas teknologi. Silo data terjadi karena sistem operasional seringkali dibangun secara terpisah tanpa koordinasi antar departemen. Akibatnya, organisasi mungkin memiliki banyak data tetapi sangat sedikit wawasan yang benar-benar menyeluruh bagi perusahaan. Arsitektur modern harus mampu mendorong integrasi dan mengurangi silo ini melalui tata kelola, metadata, dan standar bersama yang kuat. Di sisi lain, kompleksitas teknologi muncul ketika ekosistem menjadi terlalu rumit dengan terlalu banyak alat dan pipeline, namun sedikit sekali standarisasi. Hal ini menyebabkan biaya operasional membengkak dan setiap perubahan sistem menjadi semakin sulit dilakukan. Ingat prinsip penting ini bahwa arsitektur yang baik bukan yang paling kompleks secara teknis, melainkan arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis serta paling mudah dikelola. Dua tantangan terakhir yang harus kita hadapi dengan serius adalah kualitas data dan aspek talenta. Data yang duplikat, tidak konsisten, atau terlambat diperbarui akan merusak kepercayaan pada seluruh lapisan analisis di atasnya. Oleh karena itu, kualitas data harus menjadi bagian integral dari desain sistem sejak awal, bukan sekadar koreksi di bagian belakang setelah masalah muncul. Selain itu, pembangunan arsitektur data enterprise membutuhkan kolaborasi tim lintas fungsi yang sangat solid. Peran arsitek data, data steward, analis bisnis, pemimpin tata kelola, hingga tim keamanan dan sponsor bisnis harus berjalan beriringan. Banyak organisasi mengalami kesulitan karena mereka hanya fokus pada kecanggihan aspek teknis namun melupakan pentingnya koordinasi lintas fungsi. Keberhasilan sebuah arsitektur sangat bergantung pada seberapa baik tim manusia ini bekerja sama dalam menjaga ekosistem data. Mari kita rangkum tahapan implementasi arsitektur data enterprise yang sistematis untuk memastikan keberhasilan proyek. Langkah pertama adalah assessment untuk menginventarisasi sistem yang ada dan menentukan use case bisnis yang paling mendesak. Kedua adalah pembuatan blueprint yang mencakup domain data utama, aliran data, desain penyimpanan, hingga target arsitektur secara keseluruhan. Ketiga adalah prioritization, di mana kita memilih fokus awal seperti integrasi, master customer, atau dashboard manajemen strategis. Keempat adalah pilot project untuk membuktikan nilai nyata dari satu domain data atau satu integrasi lintas sistem sebelum skala besar. Tahap terakhir adalah scaling, yaitu memperluas implementasi ke domain lainnya dengan standar yang sama agar pertumbuhan data tidak menjadi kekacauan baru. Melalui tahapan yang terukur ini, organisasi dapat membangun fondasi data yang kuat dan berkelanjutan. Arsitektur enterprise yang telah kita bangun harus dipantau secara berkelanjutan agar benar-benar memberikan nilai nyata bagi organisasi. Tanpa monitoring yang efektif, kita tidak akan tahu apakah sistem tersebut berjalan optimal atau justru mengalami kegagalan tersembunyi. Ada beberapa metrik utama yang wajib diperhatikan oleh seorang arsitek data. Pertama adalah pipeline uptime untuk menjaga target ketersediaan sistem alur data. Selanjutnya, data completeness mengukur persentase kelengkapan data yang masuk, sementara data freshness memastikan ketepatan waktu pembaruan sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan atau SLA.
Kita juga perlu memantau latency pipeline untuk melihat waktu tempuh data dari sumber hingga siap dikonsumsi, serta error rate untuk melacak kegagalan dalam proses transformasi. Terakhir, usage rate menunjukkan seberapa sering aset data tersebut benar-benar diakses oleh pengguna bisnis untuk mendukung aktivitas mereka. Mari kita tinjau ringkasan seluruh komponen arsitektur data enterprise dalam satu alur visual yang terpadu. Perjalanan data dimulai dari sistem sumber yang sangat beragam, mencakup ERP, CRM, aplikasi mobile, hingga data dari berbagai sensor dan sistem pembayaran. Data kemudian masuk melalui tahap ingestion, baik secara batch, streaming, maupun sinkronisasi real-time. Pada tahap integrasi dan pemrosesan, dilakukan proses ETL atau ELT untuk pembersihan serta pengayaan kualitas data agar lebih bermakna. Seluruh data tersebut disimpan dalam lapisan penyimpanan yang sesuai, seperti database operasional, gudang data, danau data, hingga lakehouse. Sangat krusial untuk menjaga manajemen data induk dan referensi melalui MDMT. Seluruh ekosistem ini dipayungi oleh kebijakan keamanan, katalog data, silsilah data, manajemen metadata, serta kontrol akses yang ketat agar data siap dikonsumsi untuk analitik dan AI. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan arsitektur data yang kokoh menjadi semakin nyata seiring dengan pertumbuhan skala ekonomi digital yang masif di berbagai sektor. Di bidang layanan publik, integrasi data lintas instansi sangat diperlukan untuk menciptakan layanan yang mulus dan efisien bagi seluruh masyarakat. Pada sektor pembayaran digital, arsitektur yang mumpuni harus mampu menangani miliaran transaksi QRIS dengan dukungan sistem deteksi penipuan secara real-time. Di dunia e-commerce, integrasi multikanal menjadi kunci untuk mengelola ekosistem perdagangan digital yang sangat heterogen. Sementara itu, dalam sektor rantai pasok, kita perlu menghubungkan data produksi, distribusi, harga, hingga kebijakan pemerintah ke dalam satu model analitik yang akurat. Pengelolaan data tidak cukup lagi dilakukan secara parsial. Dibutuhkan rancangan enterprise yang mampu menghubungkan banyak sistem dan pengguna dalam satu kerangka yang terarah. Sebagai mahasiswa tingkat pasca sarjana, ada beberapa pesan kunci yang sangat fundamental untuk dipahami dalam karier profesional kalian nanti. Teknologi canggih apapun tidak akan pernah berjalan optimal tanpa fondasi data yang dirancang dengan baik. Model kecerdasan buatan yang kuat dan analitik yang akurat semuanya bergantung pada arsitektur data enterprise yang benar. Bagi kalian yang tertarik pada blockchain, arsitektur data akan menentukan bagaimana integrasi dan verifikasi data on-chain serta off-chain dilakukan untuk aplikasi bisnis. Dalam dunia ilmu data, arsitektur yang matang sangat krusial karena tanpa itu, tim data science akan menghabiskan 80% waktunya hanya untuk mencari dan menyiapkan data daripada membangun model. Untuk membangun organisasi modern yang berkelanjutan, kalian harus memahami bahwa fondasi data adalah kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital jangka panjang. Sebagai kesimpulan, arsitektur data enterprise adalah fondasi yang memastikan seluruh data organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi secara harmonis. Tanpa arsitektur yang baik, kita akan terus terjebak dalam masalah silo data, duplikasi yang membingungkan, kualitas data yang rendah, serta pengambilan keputusan yang tidak sinkron antar departemen. Sebaliknya, dengan arsitektur yang matang, data akan bertransformasi menjadi aset strategis yang sangat berharga untuk mendukung efisiensi, kecepatan keputusan, hingga personalisasi layanan berbasis kecerdasan buatan. Sistem akan menjadi lebih konsisten, aman, dan siap pakai untuk berbagai kebutuhan operasional maupun analitik tingkat lanjut. Dengan berakhirnya materi pertemuan 13 ini mengenai pengelolaan dan manajemen data, saya berharap kalian mendapatkan wawasan mendalam untuk menjadi pemimpin di bidang data pada masa depan.